Kali ini saya ingin membuat video tentang mengatasi masalah dengung untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Kenapa suara dengung mengikuti volume, di saat dikecilkan suara dengungannya mengecil, di saat dibesarkan suara dengungannya semakin parah. Dan ada juga suara dengungannya tidak mengikuti volume. Mau dikecilkan itu suara dengungannya tetap ada, mau dibesarkan suara dengungannya semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa sahabat-sahabat bisa membawa berkah buat sahabat-sahabat semua. Buat sahabat-sahabat yang tidak berpuasa, selamat ngopi, selamat merokok, dan selamat menjalankan aktivitas sahabat masing-masing. Jadi video sekali ini ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang suara dengung. Jadi suara dengung ini ada dua pilihan. Maksudnya ada dua karakter, ada suara dengung yang mengikuti volume dan ada suara dengungan yang tidak mengikuti volume. Mau volume dikecilkan, suara dengungannya tetap besar, mau dibesarkan apalagi tambah besar. Dan ada juga suara dengungan itu volume dikecilkan, suara dengungannya hilang, volume dibesarkan dan suara dengungannya juga ikut membesar. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk mengatasi suara dengung yang mengikuti volume. Jadi buat sahabat-sahabat yang mengalami power sahabat-sahabat suara dengung di saat volume sahabat kecilkan suara dengungannya menghilang dan dibesarkan suara dengungannya semakin parah, itu sahabat bisa cek di bagian kabel instalasi di bagian dalam box. Jadi sahabat lepas dulu untuk di bagian kabel input yang di belakang power yang menuju ke aksesoris, itu harus sahabat lepas dulu. Lalu sahabat pastikan untuk di bagian kabel input yang dari terminal soket input yang menuju ke bagian patansio volume, dari patansio volume menuju ke bagian kit draper, khusus di bagian kabelnya. Jadi kalau memang kabelnya itu sudah menggunakan yang berkualitas baik, biasanya ditimbulkan dari induksi trapo. Bisa sahabat jauhkan dari trapo atau sahabat bisa cari titik-titik tertentu yang suara dengungannya hilang. Kalau memang masih menimbulkan suara dengungannya, itu disebabkan dari instalasi perkabelan khusus di bagian kabel input. Kalau kabel menggunakan kabel yang berkualitas baik. Nah, beda lagi kalau sahabat-sahabat menggunakan kabel yang asal-asalan atau asal dapat kabel. Itu biasanya sangat mudah sekali menimbulkan suara dengungan. Jadi kalau sudah sahabat coba dipindahkan posisi dari dekat terapo dan dijauhkan dari terapo, itu suara dengungannya tetap tidak mau hilang. Hanya hilang sedikit tapi tetap masih ada. Itu ada baiknya sahabat ganti untuk di bagian perkabelan, khusus di bagian kabel input yang dari terminal belakang yang menuju ke bagian patansio volume. Jadi usahakan buat sahabat-sahabat supaya untuk di bagian power sahabat-sahabat tidak menimbulkan suara dengungan. Itu untuk di bagian kabel inputnya, usahakan kabel yang berkualitas baik, tidak terlalu panjang untuk di bagian kabelnya. Ya, dibeli dikit lah yang lebih bagus daripada sahabat repot sendiri untuk mengatasi suara dengungan masalah power sahabat. Terus yang berikutnya yang bisa menimbulkan suara dengungan itu disebabkan instalasi perkabelan aur-auran. Istilahnya kalau bahasa Melayunya itu lintang kepukang. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan. Itu juga bisa menimbulkan suara dengungan karena sangat mudah sekali terkena induksi dari terapo. Nah, induksi dari terapo itulah yang bisa menimbulkan suara dengungan. Terus yang selanjutnya bisa juga disebabkan dari instalasi kabel menggunakan kabel campur-campur. Ada kabel ukuran sekian, ada kabel ukuran sekian, ada kabel ukuran sekian. Itu juga bisa menimbulkan suara dengungan.
Jadi ada baiknya sama ratakan untuk di bagian kabel. Jadi yang untuk sahabat sama ratakan khusus di bagian kabel itu cukup dari PSU elko yang menuju kit draper dan transistor power. Itu jangan sampai kabelnya ada yang kabel di bagian minnya yang besar, terus di bagian kabel plusnya kecil. Usahakan sama rata, jadi tidak mudah menimbulkan suara dengung. Tapi kalau sahabat-sahabat yang satunya menggunakan yang lebih besar, terus tegangan yang satunya sahabat menggunakan kabel yang sedikit lebih kecil, nah itulah yang bisa menyebabkan suara dengungan itu sangat parah sekali. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk suara dengungan itu yang bisa timbul, terutama di bagian instalasi perkabelannya aur-auran. Karena menghemat kabel supaya tidak terlalu banyak makan kabel, jadi ambil jarak terdekatnya aja, ya bisa jadi menimbulkan suara dengungan. Tapi kalau memang sudah sahabat rapikan semuanya, sahabat rapikan untuk di bagian kabelnya semuanya sudah oke menurut sahabat-sahabat, tapi tidak mau hilang dan masih tetap menimbulkan suara dengungan, itu biasanya dari trapo. Coba trapo dijauhkan sedikit dari kit draper ataupun dari tata letak patansio volume. Kalau memang traponya sahabat simpan di bagian depan, kalau sahabat simpan di bagian belakang, coba sahabat jauhkan sedikit di bagian perkabelan input dan outputnya di bagian belakang power. Jangan terlalu mepet dengan trapo, itu juga bisa menimbulkan suara dengungan. Kalau memang sahabat-sahabat yakin sudah menggunakan barang-barang yang berkualitas baik semua, tapi tetap ada suara dengungannya, ya coba traponya yang digeser atau ditukar arahnya. Siapa tahu arahnya tidak normal, bisa jadi induksinya menghantam ke kit, bisa jadi induksinya menghantam ke kabel. Itu bisa sahabat atasi dengan memindahkan posisi atau mencari tata letak trapo yang lebih aman. Itu kalau memang suara dengung mengikuti volume. Bagaimana suara dengung yang tidak mengikuti volume? Mau dibesarkan dengungannya tetap ada, mau dikecilkan dengungannya juga tetap ada. Itu biasanya sahabat cek di bagian PSU. PSU elko-nya itu jangan sahabat gunakan elko yang campur-campur. Semisal sahabat-sahabat ingin membuat 4 elko, terus sahabat-sahabat membeli 2 elko, terus yang duanya sahabat campur menggunakan elko bekas. Ya syukur-syukur sahabat menggunakan elko yang bekas itu kualitasnya lebih bagus, itu mungkin lebih aman. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan elko bekas tapi kualitasnya kurang bagus, itu bisa menimbulkan suara dengungan yang sangat parah sekali. Itu tidak mau mengikuti volume, mau dikecilkan atau dibesarkan, tidak mau hilang untuk di bagian suara. Itu terutama di bagian PSU. Keduanya sahabat bisa pastikan, yaitu di bagian tegangan yang masuk ke bagian kit draper. Jangan timpang sebelah. Semisal yang sebelah minnya 30 volt, terus yang sebelah plusnya itu 24 volt, itu juga bisa menimbulkan suara dengungan. Jadi bukan yang AC, yang bukan dari trapo, itu yang DC, yang dari elko. Jadi kalau memang sahabat memasang yang AC-nya dari trapo antara 24 dengan 30, ya itu kesalahan pasti, karena sahabat sudah tahu beda volt. Tapi kadang-kadang sahabat menggunakan voltase dari trapo itu 24, sama-sama 24, tapi hasil DC-nya itu timpang sebelah. Sebelahnya 30 volt dan yang satunya di atas 30 atau di bawah 30 volt. Itu juga bisa menimbulkan suara dengungan yang tidak bisa diapa-apakan. Jadi beda kalau dengung mengikuti volume, itu biasanya sahabat-sahabat atasi dengan memasang kabel ground dari CT trapo dihubungkan ke bagian bodi atau di bagian ground tertentu, itu biasanya hilang. Tapi kalau dengungan tidak mau mengikuti volume, dikecilkan tetap ada, dibesarkan semakin parah, itu mau sahabat pasang ground, itu biasanya tidak mau hilang. Kalau memang disebabkan dari tegangan tidak stabil. Dan juga bisa disebabkan dengungan itu ditimbulkan dari kualitas trapo. Trapo biasanya menimbulkan suara getaran, itu juga bisa menimbulkan suara dengungan yang tidak mau mengikuti volume. Jadi sahabat bisa pastikan untuk di bagian trapo, untuk di bagian elko,
Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang ada elko-nya 2 buah, ya usahakan pasang aja dulu 2 buah. Nanti setelah 2 buah baru sahabat pasang lagi 2 buah. Kalau memang di saat penambahan elko itu sahabat-sahabat mendengar ada suara dengungan, berarti elko yang sahabat tambah itu kualitasnya kurang bagus. Tapi di saat sahabat menggunakan 2 elko menimbulkan sedikit suara dengungan, terus sahabat tambah menggunakan 2 elko lagi, suara dengungannya langsung hilang, berarti harus sahabat pertahankan. Jadi jangan sahabat tambah-tambah lagi elkonya, juga ada ukuran-ukuran tertentu. Terus yang berikutnya di sini buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan untuk ukuran kabel, Bang, merakit power menggunakan trafo 10 ampere dengan CT47, idealnya menggunakan ukuran kabel berapa mili? Jadi buat sahabat-sahabat kalau untuk merakit power, entah itu sahabat-sahabat ingin menggunakan spekar yang 12 in ataupun 15 in, khususnya yang watt-watt kecil, itu sahabat-sahabat bisa menggunakan, kalau trafonya 10 ampere dan voltasenya paling besar 47, kelas rumahan bisa sahabat gunakan kabelnya yang 1,5 mili, itu paling kecil. Tapi jangan dicampur lagi yang lebih kecil, itu nanti bisa menimbulkan suara dengungan. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin hasilnya yang bagus, ya usahakan menggunakan kabel 2 mili ataupun yang 2,5 mili. Karena untuk ukuran kabel juga ada ukuran tertentu dan juga disesuaikan dengan ukuran trafo. Oke, buat sahabat-sahabat, hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau memang penjelasan ini salah. Bukan maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman pribadi saya.